pilihan di luar pemerintahan ataupun di dalam pemerintahan itu adalah sama mulianya. Akhirnya iman PKS tumbang juga. Namanya kue kekuasaan itu menggoda dan manis sekali. Kalau sebelumnya tidak mau berkoalisi, karena kan koalisi itu haram. Masa kita berkoalisi dengan orang yang kita tuduh curang. Ya setengah haram lah. Tetapi kalau kita beroposisi, di situ kan ada PDIP. Masa kita satu selimut dengan bukan muhrim. Najis. Makan omongan lu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dukun Politik Dagelan, channel yang membuat Anda terinspirasi dan yang terlebih penting menghibur Anda, memberi wawasan yang out of the box. Teman-teman, kemarin Majelis Syuro dari Partai PKS Saleh Asghaf Al-Jufri berkunjung ke rumah Pak Prabowo. Untuk apa? Untuk minta kue. Ya saya bilang mengemis. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Alhamdulillah sore hari ini kami rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera, saya sebagai Ketua Majelis Syuro bersilaturahim kepada Bapak Presiden terpilih 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas penerimaan tersebut, penerimaan kami di tempat yang dihadiri oleh rekan-rekan wartawan semuanya. Kalau soal alasannya nggak perlu saya putarkan rekamannya, sudah hafal saya itu. Yang pertama sudah sampaikan oleh Pak Habsyi berulang-ulang, kita ini teman lama, sudah dekat dari hati ke hati. Yang kedua, alasan basi, negara ini terlalu besar untuk dibangun oleh satu golongan saja. Jika kita berada di luar pemerintahan, maka kita tidak bisa berperan aktif. Maka kita harus berkonsolidasi, bergabung dengan pemerintah supaya bisa memberikan kontribusi yang nyata. Hafal saya udah. Cari kue aja ribet banget ngomongnya. Karena sudah ditunggu lama sekali, Pak Prabowo kok gak ke rumah saya ini, gak ke rumah PKS. Dia marry, dia ingin sama seperti perlakuan untuk PKB dan Nasdem. Ya beda, karena tiga partai ini kan kemarin ada di koalisi perubahan. Tapi begitu pengumuman dari KPU bahwa pemenang pemilu adalah Pak Prabowo, yang nomor satu menyatakan menerima kemenangan adalah Pak Surya Paloh. Itu pemain yang cepat, sportif. Nah, untuk yang PKB beda. PKB itu mendapat special treatment. Saya bilang memang spesial one orang ini. Ini loh, membusukkan dada. Ya kenapa? Ketika penetapan dari KPU setelah persidangan kala itu di MK, barulah Gus Imin sowan. Enggak, Pak Prabowo yang nomor satu setelah penetapan KPU ke tempatnya Gus Imin. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk memperkuat koalisi di DPR. Karena dengan merangkul PKB ini apa? Ini ormas, di dalamnya itu adalah ada ormas terbesar Islam di Indonesia, yaitu NU. Loh, kan sudah ada di koalisi Kim itu perwakilan umat Islam PAN. Iya, tapi kan sedikit kalau dari Muhammadiyah. Sangat berkepentingan sekali Pak Prabowo untuk merangkul PKB karena di dalamnya ada ormas Islam terbesar di Indonesia. Nasdem sudah pastilah, walaupun saat itu belum menyatakan, tetapi dari sikap Pak Surya Paloh yang menyampaikan pidato selamat kepada Pak Prabowo itu sudah sinyal. Kalau Gus Imin kan cuma bilang sudah terang welo-welo. Tinggal PKS waktu itu yang jengkel bukan main. Ini dua orang ini sudah berkhianat. Lah saya ini gimana, taruh di mana muka saya ini bro? Taruh di mana muka aneh ini? Kata siapa yang gundul? Mereka tetap bertahan. Setelah beberapa bulan ternyata Pak Prabowo nggak nyamperin juga. Hari ini mereka akhirnya sowan. Sudahlah,
capek kita ini puasa 10 tahun. Karena di Indonesia itu tidak ada budaya oposisi. Jadi saya setuju sekali pernyataan dari Mas Gibran waktu itu untuk merangkul bagian dari pihak yang kalah. Itu tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Memang harusnya setelah berkompetisi itu kita kembali bergabung. Tidak tepat kalau ada orang bilang itu rekonsiliasi, karena sebelumnya kita itu tidak bermusuhan. Tetapi yang jadi masalah, saya jengkel itu pada partai ini, koalisi perubahan dan juga PDI. Mereka saat berkompetisi kemarin itu tidak sportif, gampangnya mereka itu sudah membabi buta. Bahkan Partai Gelora itu yang paling pertama menolak jika PKS bergabung. Karena saat kampanye, isu-isu yang dilontarkan, narasi-narasi yang disampaikan itu sangat memecah belah. Seakan-akan musuh itu sudah najis itu loh. Saya yang tidak suka itu aja. Jadi soal bergabung lagi itu bagi saya tidak ada masalah. Cuman kemarin itu jangan Anda seperti sedang perang melawan kebatilan, melawan kebusukan. Sekarang Anda menjilat ludah sendiri, apalagi PDIP. Jadi hari ini tepatnya PDIP itu sudah ditelikung 2 kali. Kalau setelah pengumuman kemenangan Pak Prabowo ditelikung Nasdem, dan setelah penetapan ditelikung PKB. Hari ini PDIP sendirian sudah terbukti ditelikung oleh PKS sendirian di luar. Ini sepertinya PKS tidak mau keduluan karena ada wacana Prabowo mau ketemu, Megawati mau ketemu Prabowo. Jangan sampai keduluan, kita harus menelikung mereka. Dan terbukti hari ini PDIP ditelikung mentah-mentah. Hari ini akan mikir sekarang PDIP mau bergabung. Intinya secara perhitungan di parlemen sudah nggak penting lagi Pak Prabowo itu. Sudah kedudukannya 80% di parlemen. PDIP 20% di parlemen. Meskipun pemilik partai atau pemilik kursi terbesar itu yang orang yang sering memuji PDIP itu, kita itu partai terbesar. Iya terbesar, tetapi terkecil di parlemen karena Anda sendirian. Itu Anda yang nggak paham. Terbesar tapi terkecil di parlemen, lainnya semua bergabung di koalisi. Paham? Jadi Anda artinya tidak bisa mengatur, menentukan undang-undang. Paham? Ngotot aja pemenang pemilu. Iya, kalau pemenang pemilu 60% Anda menguasai parlemen gitu loh. Menurut saya pertemuan Prabowo dan Megawati nanti bagi saya enggak penting gitu loh. Kalau nanti bergabung monggo, tetapi ingat Anda berarti menjilat ludah sendiri. Sudah jelas itu Hasto kemarin tidak mau dirangkul oleh kekuasaan, maunya dirangkul rakyat. Terus saya bilang kalau Pak Prabowo datang ke Bu Mega terus bilang atas nama rakyat saya mau merangkul panjenengan, mau bilang apa Anda? Bahasa kok dipelintir-pelintir. Nanti kalau betulan PDIP bergabung dengan koalisi Pak Prabowo, saya setuju pernyataan dari Pak Adi Prayitno itu. Terus apa gunanya pemilu ini kalau setelah selesai pemilu langsung bergabung semuanya, gak ada yang di luar, gak usah pemilu, besok-besok itu aja diundi, besok siapa yang jadi presiden tahun depan Anda gitu aja, nggak perlu pemilu. Benar sekali menurut saya itu. Karena apa? Ya karena saat kampanye itulah yang saya nggak setuju. Benar-benar melontarkan isu seakan musuh itu sesuatu yang sangat najis, yang harus dibenci, bukan kompetisi secara sportif gitu. Kalau kemarin itu pemilu dianggap sebagai suatu kompetisi politik, harusnya biasa saja Anda menyampaikan visi misi, bukan menyerang lawan. Itu harusnya begitu. Unggulkan visi misi Anda, bukan hanya tiap hari itu menyerang lawan. Itu sudah bukan kompetisi namanya. Ya makanya nggak salah kalau setelah selesai kompetisi terus saya bilang Anda bergabung, malu, memalukan. Kemarin menghujat-hujat bahkan sampai bawa-bawa agama, itu yang paling ngeri dari koalisi perubahan ini. Agama di bawah, musuh kita adalah orang kafir, najis. Anda hari ini bergabung dengan orang yang najis. Makanya lain kali jangan seperti itu. Sebelumnya akan saya putar pernyataan dari Pak Surya Paloh saat datang ke Kertanegara, karena saat itu saya berada di kejauhan. Saya tirukan saja cara ngomongnya Pak Surya Paloh, saya udah hafal.
Terus yang kedua, kritikan dari Pak Adi Prayitno ke PKB itu harusnya saat memutuskan bergabung atau tidak ke koalisi harus konsultasi dengan konstituen, jangan mutusin sendiri. Itu saya bisa jawab, jadi saya bantu jawab Cak Imin. Ini saya tirukan saja pernyataan dari Cak Imin, saya hafal kok semuanya. Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Semoga menginspirasi dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah bisalah membuat karangan kata-kata itu walaupun nggak menonton. Pak Surya Paloh itu ngomong itu bulat, ngawalor gitu, wangel dipahami. Kita ini sebagai teman lama dengan Pak Prabowo, tidak ada masalah apapun. Hubungan kita mulai dulu baik-baik saja dalam satu semangat spirit membangun bangsa. Waduh, terakhir ujung-ujungnya jauh kue. Ya enggak semata-mata gitulah. Dari kunjungan saya ke sini adalah untuk mendukung program-program dari Pak Prabowo. Pilihan di luar pemerintahan ataupun di dalam pemerintahan itu adalah sama mulianya. Ketika kita berada di dalam pemerintahan akan lebih bisa, lebih proaktif membantu daripada di luar pemerintahan yang hanya sekedar ruang hampa. Udahlah, kalau soal politikus itu gampang saya menirukan. Memang saya itu bakatnya politikus, cuman ya jadi tikus. Ini loh, teman-teman wartawan, seperti diketahui PKB ini adalah partai yang sangat menghormati keutuhan bangsa. Pemilu adalah ajang pertarungan ide, gagasan. Ini, semua gagasan itu baik dari pasangan 1, 02, 03, semuanya baik. Itu diadu. Jadi hari ini rakyat telah memilih gagasan dari 02. Itu tidak berarti gagasan 01 dan 03 adalah jelek. Karena kita, gagasan kita berdua ini bisa nanti akan melengkapi. Maka sebagai wujud dari rasa kesatuan bangsa yang ditanamkan sebagai prinsip dasar partai ini, semua konstituen PKB itu sangat memahami keputusan yang kita ambil. Bahkan mereka mewajibkan saya untuk mengambil keputusan ini. Demi apa? Demi ukhuwah Islamnya. Dan lebih penting lagi, jauh lebih penting lagi, demi ukhuwah watoniyah, kesatuan bangsa sesuai dengan ideologi partai kita. Itu loh bro.